Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Kurniawati, NIM 204210157, kelas 1E, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fikri MPD yang berjudul Implementasi Sila Kedua dalam Kehidupan Berbangsa. Arti Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, serta petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa dalam melaksanakan hidup sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang sejatinya sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Sehingga Pancasila mampu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah ke dalam bentuk suatu apapun. Mau tidak mau, Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, menghargai hak setiap warga, dan menolak rasialisme. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Butir-butir Pancasila sila kedua. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, atau bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Butir sila kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Implementasi sila kedua dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik orang lain seperti harta, sifat, dan karakter orang lain. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu pengorbanan untuk mempertahankannya. Dengan perasaan cinta pula manusia dapat mempergiat hubungan sosial seperti kerjasama, gotong royong, dan solidaritas. Dengan rasa cinta kasih itu pula orang akan berbuat ikhlas, saling membesarkan hati, saling berlaku setia dan jujur, saling menghargai harkat dan derajat satu sama lain. 3. Mengembangkan setiap tenggang rasa. Sikap ini menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap
manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Harusnya dalam bertingkah laku baik lisan maupun perbuatan kepada orang lain, hendaknya diukur dengan diri kita sendiri. Bila mana kita tidak senang disakiti hatinya, maka janganlah kita menyakiti orang lain. Sikap tenggang rasa juga dapat kita wujudkan dalam toleransi dalam beragama. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebelah, dan tidak berimbang. Oleh sebab itu, butir ini menghendaki perilaku setiap manusia terhadap orang yang tidak boleh sewenang-wenang. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.